Shalom Bapak Ibu, mari kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema ini, Tuhan Penolongku. Jadi saya undang saudara untuk buka bersama-sama dengan saya dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sekali lagi saya ulang, Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kalau saudara-saudara dapat, saya akan baca untuk kita bersama. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi penulis kitab Mazmur di ayat yang pertama dari Mazmur pasal 121 berkata begini, pada saat dia membutuhkan pertolongan, matanya akan mengarah ke gunung-gunung, tempat-tempat tinggi, lokasi-lokasi di mana ada orang-orang hebat di sana, lokasi di mana ada posisi-posisi bagus di sana, orang-orang dengan kekuasaan penuh. Nah, pemazmur secara manusia mengarahkan pandangannya kepada posisi gunung, posisi tinggi, dengan pertimbangan bahwa orang-orang yang menempati posisi tinggi atau orang-orang yang ada di puncak dari dunia itu bisa memberikan pertolongan pada waktu sang penulis membutuhkan pertolongan. Tetapi puji Tuhan, akhirnya dia tidak menarik kesimpulan bahwa gunung-gunung yang dapat memberikan pertolongan kepadanya. Sebab di ayat yang kedua, kesimpulannya pemazmur adalah begini Pak Ibu, yang bisa menolong itu cuma satu saja, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Begini Pak Ibu, percayalah bahwa berharap kepada orang-orang yang kita tahu betul dalam penilaian secara kemanusiaan, berharap kepada orang-orang yang kita tahu bisa menolong kita, punya posisi tertentu, punya jabatan tertentu, punya kekuatan tertentu, punya sejumlah keuangan tertentu yang bisa menolong kita. Percayalah, waktu kita dalam kesusahan dan butuh pertolongan, lalu waktu pandangan kita mengarah kepada gunung-gunung atau dengan pengertian orang-orang yang tadi saya sebut, itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi mengertilah bahwa di atas gunung itu masih ada langit. Hal yang saudara dan saya harus kasih tahu kepada diri sendiri adalah begini, di tengah susah, di tengah keadaan di mana kita nggak bisa lagi menemukan realita, kita mampu menolong diri kita. Percayalah Pak Ibu, berharap kepada manusia, berharap kepada orang-orang yang posisinya ada di atas kita, itu bukan sesuatu yang sepenuhnya akan memberikan jawaban sempurna untuk saudara dan saya dalam hal memberi pertolongan. Sebab percayalah, dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, ada kalanya siapapun yang ada di dekat kita itu tidak punya kemampuan untuk menolong saudara dan saya secara pribadi. Itulah sebabnya kenapa ini yang Alkitab bilang, kalau mau berharap kepada pertolongan, maka berharaplah kepada pertolongan dari pribadi yang menempati posisi jauh lebih tinggi di atas gunung. Nah, ayat 2 pemazmur bilang, pertolonganku itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya, kalau kita mau berharap pertolongan, maka pertolongan yang paling sejati itu datang dari Tuhan. Sebab begini, gunung pun Dia yang cipta, posisi pun Dia yang kasih, keberkatan pun Dia yang memberi, perlindungan berasal dari Dia, uang dalam kelimpahan apapun itu bersumber dari Tuhan. Itulah sebabnya kenapa pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa sangat penting bagi saudara dan saya untuk begini, mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Nah, begini Pak Ibu, kata Tuhan di situ dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ini, YHWH. YHWH punya pengertian yang pertama adalah ini, the existing one. Pribadi yang eksis, pribadi yang hadir, dan kehadirannya itu bukan sekedar 1 jam bersama dengan kita, 1 hari bersama dengan kita, atau 1 tahun bersama dengan kita. Tidak. Waktu bahasa Ibrani bilang YHWH, the existing one, pribadi yang eksis, pribadi yang hadir, kata eksis di situ kalau ditarik sampai jauh, maka kehadiran Tuhan itu bukan cuma sampai kepada batasan waktu yang kita tetapkan, tetapi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, ternyata Alkitab bilang ini, sampai kepada kekekalan. Jadi mengertilah,
pada momen-momen susah yang saudara dan saya sedang hadapi, pada momen-momen berat yang Anda dan saya harus menghadapinya one on one, mengertilah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Sebab Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Dia adalah the existing one. Kehadirannya dalam hidup kita itu sampai kepada kekekalan. Amin. Makanya ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita, bahwa kalau mau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada yang hadir dalam kehidupan kita tiap waktu, tiap saat, sampai kepada kekekalan. Sebab secara logika begini Pak Ibu, orang-orang pada posisi di atas tidak selalu hadir dalam kehidupan kita, betul? Tapi Tuhan itu pasti hadir dalam kehidupan kita. Nah, waktu pemazmur bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ini yang dia sedang berupaya untuk bilang, pribadi yang eksis itu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang pertanyaannya adalah begini, dia hadir untuk kepentingan apa? Nah, kalau saudara pelajari kata YHWH dalam bahasa Ibrani, Tuhan dalam bahasa Ibrani, kemudian ditarik lagi agak ke dalam, saudara akan menemukan keterkaitan antara kata YHWH dengan kata ini, Haya dalam bahasa Ibrani. Nah, kata YHWH itu nggak bisa kepisah dengan kata Haya. Berarti ini yang Alkitab berupaya kasih tahu buat kita. Pertolongannya kita itu datang dari pribadi yang selalu hadir dalam kehidupan kita sampai kepada kekekalan. Tujuan kenapa dia hadir dalam kehidupan kita, kata Haya tuh bilang begini, satu, untuk menyatakan empatinya untuk saudara dan saya. Bapak Ibu percaya, kadang-kadang ya, waktu kita berhadapan dengan situasi susah, waktu kita berupaya menjelaskannya kepada orang lain tentang apa yang sedang kita alami, kadang-kadang ini yang akan kita temukan, orang gak berempati kepada kita. Tetapi Alkitab bilang, Tuhan yang adalah penolong, the existing one, yang hadir dalam kehidupan kita sampai kepada kekekalan, waktu dia hadir dalam kehidupan kita, dia bukan sekedar memberikan pertolongan ala kadarnya. Alkitab bilang ini, dia hadir untuk menyatakan empatinya untuk saudara dan saya. Jadi percayalah bahwa waktu Tuhan tolong kita, itu keluar dari kekuatan empati yang ada dalam diri Tuhan. Coba saudara perhatikan. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, ini yang Alkitab bilang, setiap kali Yesus digerakkan oleh belas kasihan, atau bisa dikaitkan dengan kata ini, setiap kali Yesus digerakkan oleh empati yang bekerja dengan sangat kuat dalam dirinya, maka selalu akan terjadi adalah mujizat. Makanya ini yang saudara dan saya harus kasih tahu untuk diri sendiri. Waktu kita tertekan, waktu kita butuh pertolongan dari manusia yang kita harapkan bisa menolong kita, ternyata nggak ada juga, maka kasih tahu untuk diri sendiri. Satu-satunya yang bisa tolong kita adalah pribadi yang selalu hadir dalam hidup kita, yang memiliki begini, empati yang kuat terhadap kesusahan yang saudara dan saya sedang alami, terhadap tekanan yang saudara dan saya sedang alami, terhadap persoalan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Kalau toh tidak ada orang yang berempati dengan apa yang sedang saudara dan saya hadapi, maka percayalah begini, Tuhan yang hadir dalam hidup kita adalah Tuhan yang punya empati sangat kuat untuk saudara dan saya. Nah, karena kekuatan empati di dalam dirinya lah, maka itu yang akan memicu Tuhan untuk melepaskan dia punya pertolongan kepada saudara dan saya. Amin. Makanya mari saya ulang, kalau toh harus berharap dalam kehidupan, maka saudara dan saya harus melatih diri kita untuk berharap kepada Tuhan yang posisinya jauh di atas gunung-gunung yang kita bisa lihat pakai matanya kita. Amin. Nah, yang kedua, Tuhan itu, the existing one itu, pribadi yang hadir dalam kehidupan kita, dia bukan cuma sekedar hadir untuk memberikan empati, Pak Ibu. Sewaktu dia hadir, ternyata ini yang Alkitab bilang, dia mau membuktikan kepada saudara dan saya bahwa komitmennya menyertai kita itu tidak akan berhenti hanya gara-gara kesusahan datang dalam hidup saudara dan saya. Ingat, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama Immanuel, Tuhan yang menyertai. Saudara harus ingat, itu komitmen. Jadi kalau Tuhan bilang begini, bahwa pemazmur bilang ini, pertolonganku datang dari Tuhan. Dia lagi bilang, pertolonganku datang
dari pribadi yang hadir terus-menerus dalam saya punya kehidupan, dan dia akan bertahan sampai kepada kekekalan sebab dia telah berkomitmen untuk melakukan hal itu terhadap saya. Jadi artinya Tuhan berkomitmen selalu akan hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita menangis, waktu kita tertawa, waktu kita meratap, waktu kita menari, Tuhan tetap akan berkomitmen hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Itulah sebabnya kenapa anytime saudara dan saya bisa minta pertolongan yang datang dari Tuhan. Nah, kenapa Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Ternyata begini, untuk membuktikan bahwa begini, Dia itu bisa menyelesaikan apa saja yang kita secara manusia nggak bisa selesaikan. Sebab begini Pak Ibu, kita tahu tangan kita terbatas, kaki kita terbatas, cara kita mengkomunikasikan sesuatu kepada seseorang tertentu itu pun terbatas. Kita berharap orang paham, tapi seringkali orang nggak paham kita. Nah, ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita. Kalau sampai saudara dan saya butuh pertolongan, maka datanglah kepada Tuhan yang eksis itu. Tuhan yang hadir demi kepentingan untuk memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa kalau toh saudara dan saya tidak bisa menyelesaikan ini masalah, maka Tuhan itu hadir untuk menyelesaikan apa yang saudara dan saya tidak bisa selesaikan. Amin. Makanya kenapa Mazmur bilang, pertolonganku nggak datang dari gunung, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, yang terakhir, kenapa begini, kaitan antara YHWH dan Haya, kaitan tentang antara the existing one dengan tujuan, kenapa dia hadir dalam kehidupan kita. Nah, yang keempat Alkitab bilang gini, karena dia berkomitmen untuk satu, menyertai kita, dua, meneguhkan kita supaya di tengah perkara yang besar, di tengah masalah yang rumit, saudara dan saya tidak kehilangan arah, tidak kehilangan jalan di area itu. Sebab begini Pak Ibu, ketika orang harus berhadapan dengan situasi-situasi susah dalam kehidupan mereka, kalau hati mereka tidak teguh, rata-rata orang akan lari dari masalah, menyerah terhadap masalah yang sedang mereka hadapi, lalu kemudian memutuskan untuk menempuh jalan pintas. Padahal kita tahu, jalan pintas tidak sepenuhnya adalah solusi yang paling baik untuk kehidupan saudara dan saya. Nah, kenapa sampai pemazmur bilang gini, pertolonganku datangnya dari Tuhan, YHWH, the existing one. Sebab Tuhan yang hadir dalam kehidupan saudara dan saya, Dia akan selalu menyertai hidup kita waktu kita masuk dalam lembah. Makanya kenapa pemazmur menulis di Mazmur pasal 23, sekalipun aku masuk dalam lembah paling kelam sekalipun, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu menyertai aku. Tuhan menyertai aku. Sebab begini, kalau Tuhan menyertai orang di musim kesukaran, hati orang tidak akan patah Pak Ibu. Saudara dan saya tidak akan putus asa. Waktu Tuhan menyertai kita, Dia akan memberikan kepada saudara dan saya keteguhan hati untuk berpegang kepada keyakinan bahwa Dia adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Kalau toh nanti ada orang lain yang menolong kita, itu pasti karena Tuhan bekerja di dalam pemikiran orang tersebut. Tuhan memberikan belas kasihan Tuhan dalam hati orang tertentu untuk pada akhirnya Tuhan bisa pakai mereka untuk menolong kita. Tetapi ini yang saudara dan saya harus garis bawahi, bahwa kalau mau berharap, berharaplah kepada Tuhan. Siapapun berharap kepada Tuhan, ingat, Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita dan akan terbiasa menunjukkan empatinya, belas kasihannya kepada saudara dan saya. Dia hadir dalam kehidupan saudara dan saya karena itu komitmennya dari awal. Tidak mungkin Tuhan putus komitmen dengan kita. Dia hadir dalam kehidupan saudara dan saya supaya Dia bisa terlibat menyelesaikan apa saja yang secara manusia saudara dan saya tidak bisa menyelesaikannya. Lalu yang terakhir, Dia hadir dalam kehidupan saudara dan saya supaya pada akhirnya Dia meneguhkan Dia punya penyertaan dalam hidup kita, dan Dia juga meneguhkan hati kita supaya kita tidak ditemukan menyerah dalam proses yang berat yang harus kita hadapi dalam kehidupan. Makanya baiklah kita waktu berhadapan dengan situasi susah, apalagi hari ini kita berhadapan dengan the unpredictable, hal-hal situasi yang tidak terduga karena dipicu oleh COVID-19. Nah, mengertilah Pak Ibu, pada situasi kayak gini berharaplah kepada pertolongan Tuhan.
Dia adalah pribadi, saya ulang ya Pak, Ibu, yang berempati kepada kita, yang berkomitmen untuk menyertai kita dalam kehidupan, yang akan tetap menyertai kita dan meneguhkan hati kita untuk bisa hadapi apa saja. Dan dia berjanji bahwa kehadirannya akan membuat dia bisa menyelesaikan apa saja yang tidak bisa terselesaikan oleh tangan kita. Jadi mari di tengah musim ini, mari putuskan untuk melayangkan pandangan bukan ke gunung, melayangkan pandangan langsung kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, supaya pada akhirnya di balik peristiwa menangis, di masa depan kita akhirnya tertawa dan berkata bahwa sungguh firman Tuhan adalah firman yang bisa diandalkan dalam setiap musim. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya bagi saudara dan saya. Amin. Saya selesai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk semua saudara yang hari ini sedang berada pada musim kesukaran. Saya berdoa kiranya keyakinan akan ayat ini mendarat di dalam keyakinan kami, mengakar kuat dalam keyakinan kami, supaya pada akhirnya kami di musim sukar ini terlatih sebagai orang-orang yang tidak hanya sekedar melayangkan pandangan ke atas gunung semata, tetapi melayangkan pandangan jauh lebih tinggi dari gunung, yaitu langsung kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah penolong buat kami, pribadi yang akan selalu hadir dalam kehidupan kami, untuk menunjukkan empati-Mu bagi kami, untuk memastikan bahwa apa saja yang kami tidak bisa selesaikan, Tuhan bisa selesaikan kepada kami. Menyertai kami dalam komitmen, meneguhkan hati kami, sehingga di musim susah kami tidak undur dari Tuhan. Saya berdoa justru biarlah dari musim kesukaran ini kami tampil sebagai orang-orang yang semakin teruji bergantung kepada Tuhan, semakin teruji di dalam pengharapan, semakin teruji di dalam keyakinan terhadap kebenaran firman Allah. Saya berdoa untuk semua saudara yang sedang menghadapi keadaan yang tidak bisa diselesaikan. Tuhan, berkemurahanlah, berempatilah, selesaikan apa yang kami tidak bisa selesaikan, supaya pada akhirnya kami bisa bersaksi kepada semua orang bahwa Tuhan itu nyata, pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Kemuliaan kembali kepada Tuhan, berkat-Mu menyertai kami turun-temurun, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.